Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Dari kabar aksi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dengan Australia pada kunjungannya kemarin, hingga temuan mengejutkan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa atas temuan praktik under invoicing saat berkunjung ke Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Salah satu yang mencolok adalah barang berupa mesin impor yang ditulis harga $7 Amerika Serikat atau sekitar Rp117.000, yang setelah ditelusuri ternyata harganya mencapai 40-50 juta rupiah. Selain itu, otoritas jasa keuangan mengingatkan kepada seluruh investor untuk tidak menjadikan pasar modal sebagai tempat untuk berspekulasi atau berjudi, melainkan wadah berinvestasi yang diatur dan diawasi ketat oleh OJK. Kemudian soal kunjungan Presiden Prabowo ke Australia yang diwarnai nuansa kehangatan dan kekeluargaan, serta upaya diplomasi melalui hewan kesayangan masing-masing dari kedua pemimpin. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, Bursa Efek Indonesia membawa misi transparansi dan integritas Bursa Karbon RI di COP30 Brasil. PT Bursa Efek Indonesia atau BI selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon membawa misi transparansi dan integritas pasar karbon dalam ajang International Conference of Parties ke-30 atau COP30 yang digelar di Brasil pada 10 hingga 21 November 2025. Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi bertema Indonesia Carbon Market Outlook, Enhancing Indonesia Carbon Market Integrity and Transparency yang menjadi agenda pembuka Pavilion Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh BI sebagai penyelenggara IDX Carbon bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengadilan Lingkungan Hidup. Direktur Pengembangan BI Jeffrey Hendrik mengatakan forum ini menjadi salah satu upaya Indonesia dalam memperkenalkan langkah Indonesia memperkuat tata kelola dan transparansi pasar karbon. Pada COP30 yang berlangsung pada 10 sampai 21 November 2025, Pavilion Indonesia kembali dihadirkan oleh pemerintah Indonesia melalui KLH BPLH sebagai wadah diplomasi lunak dan promosi aksi iklim nasional. Pavilion tersebut mengusung tema Accelerating Substantial Action of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon, yang sejalan dengan visi pengembangan IDX Carbon dalam membangun pasar karbon yang berintegritas tinggi. Sepanjang penyelenggaraan COP30, Pavilion Indonesia juga menyelenggarakan sesi Sellers Meet Buyers untuk mempertemukan calon pembeli dengan pengembang proyek-proyek karbon Indonesia. Hingga Oktober 2025, total volume unit karbon yang telah tercatat di IDX Carbon mencapai lebih dari 3,6 juta ton CO2 equivalent sebelum dilakukan retirement. Berita kedua, OJK ingatkan bahwa pasar modal bukan arena judi. Investor harus legal dan logis. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pasar modal bukan tempat untuk berspekulasi atau berjudi. Investor diminta memahami setiap keputusan investasi harus didasari prinsip legal dan logis. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi mengatakan, pasar modal bukan arena berspekulasi atau perjudian, melainkan wadah investasi yang diatur dan diawasi ketat oleh OJK. Oleh atas alasan itu, Inarno menekankan pentingnya literasi keuangan, terutama bagi generasi muda agar terhindar dari investasi ilegal yang merugikan dan dapat berinvestasi dengan aman, legal, serta sesuai dengan profil risikonya masing-masing. Hingga akhir Oktober 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 19 juta, dengan lebih dari 54% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Inarno juga mengingatkan investor agar selalu memegang prinsip 2L alias legal dan logis. Jangan selalu percaya terhadap sesuatu yang too good to be true. Berita ketiga, PTBA meraih fasilitas pinjaman dari Bank Himbara senilai 3,56 triliun rupiah. PT Bukit Asam Tbk atau emiten berkode PTBA mengamankan fasilitas pinjaman berjangka senior dari 3 bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Nilai plafon pinjaman tersebut mencapai 3,56 triliun rupiah. Ketiga bank tersebut yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Fasilitas berjangka itu memiliki tenor selama 5 tahun, namun tak disebutkan bunga dan jaminan atas pinjaman jumbo tersebut. Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengatakan, pinjaman itu akan menggunakan perseroan untuk membangun proyek Coal Handling Facility atau CHF dan Train Loading Station atau TLS 6 dan 7. Proyek ini untuk memperkuat kapasitas angkutan kereta batubara relasi Tanjung Enim Keramasan. Proyek ini diestimasikan akan meningkatkan kapasitas angkutan sebesar 20 juta ton per tahun dengan target Commercial Operation Date atau COD pada kuartal kedua 2026. Transaksi ini tergolong transaksi afiliasi karena PTB dan ketiga bank BUMN dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara.
Kendati demikian, transaksi ini tidak bersifat material, mengingat nilainya kurang dari 20% total ekuitas perseroan. Per 30 September 2025, ekuitas PTBA tercatat mencapai 20,77 triliun rupiah. Berita keempat, Menko Purbaya temukan praktik under invoicing harga mesin tercantum $7 Amerika Serikat dari nilai asli puluhan juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menemukan indikasi praktik under invoicing yang merugikan penerimaan negara. Temuan ini terjadi saat Purbaya melakukan kunjungan kerja ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean, Tanjung Perak dan kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya. Melalui video yang dibagikan ke akun media sosial resminya, Purbaya mengungkapkan temuan yang mencolok pada barang berupa mesin impor. Harga mesin tersebut dicantumkan hanya sebesar $7 Amerika Serikat atau sekitar Rp117.000 dengan asumsi kurs Rp16.730 per dolar Amerika Serikat. Padahal saat dicek di marketplace, harga pasaran mesin serupa mencapai 40-50 juta rupiah. Under invoicing adalah praktik melaporkan nilai faktur barang atau jasa impor lebih rendah dari harga sebenarnya. Tindakan ini bertujuan mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak impor. Selama di Tanjung Perak, Purbaya juga memantau pengoperasian alat pemeriksaan peti kemas atau container scanner yang baru dipasang 2 pekan sebelumnya. Dia menilai pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik, meskipun belum sempurna. Purbaya menjelaskan, pemasangan kontainer scanner bertujuan mempercepat kemampuan pengecekan bea cukai. Selain itu, dia memastikan bahwa data hasil pemeriksaan di daerah nantinya akan terhubung langsung ke kantor pusat di Jakarta melalui basis teknologi informasi. Berita kelima, diplomasi unik ala Presiden Prabowo memberi hadiah spesial untuk anjing kesayangan PM Australia. Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan kunjungan kenegaraan selama 1 hari di Australia. Tersaji nuansa hangat antara dua pemimpin tersebut. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Australia mengumumkan tercapainya kesepakatan baru yang berfokus pada kerjasama keamanan. Perdana Menteri Anthony Albanese menekankan hubungan antara kedua negara didasari oleh persahabatan, kepercayaan, serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Selama di Australia, Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi unik dengan memberikan hadiah spesial untuk anjing kesayangan PM Australia berupa barang untuk anjing peliharaannya yang bernama Toto. Momen ini disebarkan melalui unggahan akun Instagram @sekretariat_kabinet. Prabowo memberikan hadiah kotak yang di dalamnya isi kotak tersebut berupa pakaian berwarna putih dengan tulisan merah Toto dan juga tali pengikat leher untuk anjing. Dalam kotak tersebut juga terdapat foto Toto menggunakan shawl berwarna merah dengan tulisan Toto Love Bobby. Sementara dari keterangan tersebut disampaikan bahwa diplomasi tidak hanya bisa ditempuh melalui forum resmi, bisa juga dilakukan melalui jalur pendidikan, pertahanan dan keamanan, hingga seni dan budaya. Dalam unggahannya, @sekretariat_kabinet menulis diplomasi ala Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi tidak harus selalu berbentuk perundingan, negosiasi, pertemuan bilateral, acara bisnis atau forum-forum internasional. Namun, diplomasi juga bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti kesamaan minat soal hewan peliharaan. Keunikan ini yang dilakukan Prabowo melalui diplomasi dengan PM Australia. Bahkan diplomasi ini bisa dijembatani oleh 2 binatang peliharaan milik 2 orang pemimpin negara. Bila di Indonesia ada Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo, maka di Australia ada Toto, anjing peliharaan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Demikian Top 5 edisi kali ini, saya Faizal pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.